Shalom. Pelayan firman dalam ibadah Minggu Advent kedua saat ini adalah Bapak Pendeta Phineas Jenjengi. Bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain, namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Kristus datang ke dunia dalam kesederhanaan sebuah palungan. Oleh karena itu, marilah kita menyongsong Dia dengan hati dan sikap hidup yang sederhana. Hendaklah kita meluruskan jalan bagi Tuhan dengan cara hidup yang berkenan. Marilah kita bersukaria karena Allah Maha Kuasa melakukan karyanya yang besar bagi kita. Sungguh Ia melepaskan kita dari kegelapan dunia. Miskin dan hidup
Tuhan pemberi hidup selalu datang menghampiri kita dengan kekuatannya yang memberi kemenangan. Di saat ini pun Ia hadir untuk menopang kita masuk dalam karya keselamatannya. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Sekarang dan selamanya. Silakan duduk kembali. Marilah kita mengucapkan doa bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, kami berbahagia menikmati persekutuan saat ini. Engkau hadir membangkitkan kerinduan akan kedatangan Putramu dalam hati kami. Berilah kami roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan ketaatan kepadamu, agar kami hidup dengan kesungguhan dan kelayakan dalam menyongsong kedatangan Putramu. Kami berdoa dalam kasih kami kepadamu, melalui anakmu Yesus Kristus. Amin. Glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini hari
doa buat anak-anak kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, anak-anak-Mu menaikkan pujian sukacita karena mereka bergembira sebab boleh berkumpul pada hari Minggu ini. Dan kami memohon Tuhan berkatilah anak-anak kami dalam pertumbuhannya, dalam studinya, dalam segala keberadaannya. Tuhan berkati bersama-sama dengan orang tua supaya mereka mengalami kehidupan yang penuh kasih karunia Tuhan. Kokohkan kehidupannya di dalam iman, biarlah mereka tetap hidup sebagai anak-anak-Mu dan melakukan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua kakak-kakak pengasuh, guru-guru sekolah minggu, dan majelis pembina. Biarlah kehidupan dan pelayanan mereka berjalan dalam keagungan dan kepenuhan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu akan menjalani kehidupan mereka hari lepas hari dalam bingkai pertolongan dan perlindungan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan kembali ya. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya. Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul tetap akan terbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya, maka pada waktu itu anak dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Datanglah iman
Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Nabi Yesaya mempersiapkan umat Tuhan dengan berseru di padang gurun, "Ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya." Yohanes Pembaptis mengingatkan kita dengan berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Diberi kesempatan kepada jemaat terlebih dahulu mengaku dosa secara pribadi. Ya Allah, Engkau datang untuk menebus kami yang berseru kepadamu. Kami bagaikan tanah gersang yang merindukan embun. Demikian kami merindukan-Mu. Kami merindukan kedatangan-Mu, merindukan cinta dan keselamatan-Mu untuk mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tataran aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang penuh anugerah pengampunan dan kasih Allah dari Wahyu 2 ayat 5 dan ayatnya yang ke-7 demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus.
what He's given, Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and the little say, I am raised, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Silakan duduk kembali. Persembahan puji-pujian dari Ibu Cindy Pangemanan. Karena Voka Group Akper belum bersedia hari ini, sudah ada percakapan sebelumnya mereka akan mengisi tiap minggu yang pertama. Tapi karena belum siap, Ibu Cindy Pangemanan akan melantunkan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, jadi cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Akanmu nyenang, senang. Menyenangkan-Mu, Tuhan, hati ini jadi hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Luar biasa. Terima kasih Bu Cindy. Tuhan sajalah yang dimuliakan di atas puji-pujian ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua ini. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Markus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, hati kami bergembira di hadapan-Mu karena Tuhan boleh berkenan atas kehidupan kami yang penuh kasih karunia. Betapa kami tidak bersuka cita, Tuhan telah memberikan kami hari yang baik kemarin untuk melaksanakan perayaan Natal GKST Gloria Jakarta, bekerja sama dengan kantor penghubung Pemda Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Taman Mini dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan di sini Tuhan, dalam rangkaian sukacita itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di Minggu Advent yang kedua. Tuhan, siapalah kami? Kami bukanlah siapa-siapa, kami bukanlah apa-apa. Tetapi ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, itu berarti Engkau memberi nilai yang tinggi bagi kami yang tak bernilai ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami rindu akan firman-Mu, sumber kekuatan dan nilai hidup bagi orang yang percaya. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan mengerti kehendak-Mu dan terutama dapat melakukannya dengan rela hati dan penuh sukacita dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk kembali. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua di ruangan ibadah ini ataupun yang mengikuti dari rumah-rumah.
Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena acara perayaan Natal dari GKST Gloria Jakarta di tanggal Sabtu 3 Desember kemarin di Taman Mini di Anjungan Pemda Sulawesi Tengah boleh berjalan dengan baik, sukses, lancar, diberkati. Ada amin? Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi luar biasa kerja panitia ya. Memang saya kalau tidak ada kerjasama yang baik tidak akan ada hasil yang baik begitu ya. Saya selalu punya kerinduan kita kecil tapi mari lakukan segala sesuatu dalam keinginan memuliakan nama Tuhan. Karena kalau bukan itu agak akan susah ya. Tapi puji Tuhan beberapa kali kita melakukan kegiatan sampai pada hari ini saya yakin semua diberkati oleh Tuhan. Ada amin ya. Demikian juga nanti pada bulan Januari, walaupun itu acara besar sebenarnya, terlalu berani kita untuk menjadi tuan rumah, baru seumur jagung kata Angkai Galamba kemarin, usia Gloria maupun Haleluya, tapi kita sudah siap untuk menjadi tuan rumah, ya kan? Tapi kita sebenarnya mau menunjukkan iman sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi itu kecil, ya. Sudah pernah lihat biji sesawi? Kalau belum pernah lihat, pergi ke Lembaga Alkitab Indonesia, di museumnya itu ada di sana satu meja, di situ ada contoh biji sesawi kecil sekali. Tetapi yang kecil itu katanya akan bertumbuh menjadi besar, burung-burung di udara akan datang hinggap, bernaung. Jadi kita mau menunjukkan iman sebesar biji sesawi itu. Bukan mau sombong, bukan mau nunjukin kelebihan kita, bukan. Kita mau beriman itu saja, tidak lebih dari itu, tidak lebih daripada itu. Seperti Yohanes melakukan tugasnya dengan kesungguhan dan hasilnya luar biasa, bukan? Jadi terima kasih kepada teman-teman panitia, majelis yang menurut saya bekerja dengan luar biasa. Tuhan kasih cuaca yang bagus ya, walaupun ada gerimis sedikit ya. Sama dengan Oktober kemarin ada gerimis, tapi kan tidak lalu kemudian menghalangi kita untuk melaksanakan acara. Apalagi kita bersyukur ini sampai Pak Ketua Panitia tumbang ini ya. Jadi sorry ya Pak Ketua Panitia, saya singgung di sini ya. Jadi Pak Ketua Panitia sakit ya. Mama Abel itu selalu punya kerinduan untuk ikut tapi memang tidak bisa karena kondisi. Tapi yakinlah Mama Abel, sokongan Mama Abel itu luar biasa untuk memberikan dukungan kepada kita semuanya. Pak Jemi semoga cepat sembuh ya. Jadi tumbang dia begitu ya. Yang lain tidak bisa hadir ya, Papa Kei ya di rumah mengikuti. Mama Kei harus hadir karena ada tugas hari ini ya. Dan yang lain-lain saya mengikuti live streaming. Saya ingin menyampaikan terima kasih buat semua kerjasama kita. Dan marilah kita terus bergandengan tangan. Dan sebenarnya selain itu sebagai penyataan iman, acara-acara itu selalu menggandeng banyak hal. Bukan saja cuma orang, tapi menggandeng banyak sekali segi yang kadangkala tidak kita duga. Ya, bisa itu membuat kita pulih hubungan, mempersatukan dan lain-lain. Di situ akan terjadi. Kalau dalam kondisi biasa-biasa tidak ada kegiatan, kita makin jauh mungkin atau kita tidak bisa berjumpa atau bahkan kita tidak bisa bergandengan tangan ya. Jadi bergandengan tangan dalam dero bisa terjadi toh, atau bergandengan tangan di mana-mana saja. Puji Tuhan. Jadi saya punya kesan kemarin luar biasa. Selain kita boleh dilayani oleh Pak Pendeta Rinaldi Damani, kita juga boleh menyaksikan Mesale Group ya, luar biasa lagunya. Saya pikir kemarin ini harus direkam di sini ya. Sudah ada kasetnya, cuma selalu habis. Ya, bisa habis karena bagus suara mereka begitu ya. Nanti kita harus punya Mesale Group di sini nanti ya. Harus gitu ya. Potensi suara tadi Bu Cindy nyanyinya luar biasa kan. Nanti Bu Cindy, Mama Jill ya, luar biasa. Bu Ros, Bu Heti ya. Sama ini pro kantor 2 ini luar biasa ya. Kita kasih nama apa nanti? Mesale Group atau ya? Ya. Mogawi Group ya. Kalau misalnya kan kata Pak Damani kemarin suatu kerjasama ya. Misalnya itu artinya baku ajak ya.
baku ajak, lalu kemudian menjadi suatu bingkai kerja yang terstruktur di wilayah kita, di mana itu meringankan beban bagi orang-orang yang mau mengerjakan sawah atau kebunnya. Jadi kita Mogawi Group ya, Mogawi Group ya, Mogawi itu nanam padi ya, mudah-mudahan ya, Mogawi Group ya, mudah-mudahan ya. Koordinator Reni Jaya, koordinator ya. Oke, jadi saya punya beberapa hal yang berkesan ya. Waktu Modero ya, Dero asli ya. Kalau Bu Ros kan kita sudah sering lihat ya. Mama Jil yang baru kita lihat kemarin ya, luar biasa kan. Jadi juga saya pikir ini putus di tengah jalan atau gimana ya. Tapi bagus ya. Mama Jil, siapa lagi? Oh Mama El ya. Mama El, mana Mama El? Oh lagi ambil sesuatu Mama El untuk apa urusan pelayanan. Jadi siapa lagi kemarin yang mak-mak yang ikut? Baru rasa Dero asli itu Mama Farel ya. Jadi apa itu satu yang berkesan buat saya. Yang kedua anak-anak boleh terlibat ya lagu pujian mereka. Walaupun kemarin di drama dia hanya di pembuka ya. Jadi domba-domba begitu ya. Ya. Ada puisi kemarin. Mana si sepupunya si Acel sama Jil ya. Wah luar biasa ini. Siapa namanya? Tanta. Namanya Tanta. Kalau ya pasti itu bukan cuma Tanta ya. Tantawi atau Tontowi begitu ya. Saya yakin. Ya jadi ya luar biasa kan. Ya belum lagi dramanya. Wah luar biasa ini ya. Mama. Tapi ini anaknya Tinus cuma kenapa dipanggil Mama Dorce? Iya kan? Oh Tinus anak bungsu. Oh ya ya. Saya pikir kemarin salah teks ini mereka di drama ini ya. Tinus yang anaknya kok dipanggil Mama Dorce. Oh anak bungsu dia. Berarti ada dua ya. Ada Dorce, ada Tinus ya. Tinus. Tapi bagus sekali penampilannya ini kalau kita sodorin ke apa? House production lolos dia. Jadi bintang film ya. Bintang film ya, Juliano Kayao asal Korobono. Ya. Peter ya, Tinus ya, luar biasa. Jadi pemain-pemain siapa kemarin yang jadi Yusuf? Wow, Eki ya, luar biasa. Sama si Agnes, mana Agnes? Oh Agnes nemanin sekolah minggu. Ya menurut saya dengan penampilan tadi malam itu luar biasa ya. Padahal waktu latihannya sangat terbatas begitu kan. Tapi luar biasa dan ya ada banyak hal kemarin yang saya catat sungguh sangat berkesan. Acara berjalan dengan baik. Konsumsi cukup kan? Ya cukup ya. Saya kira itu menarik sekali dan banyak orang yang berbagi berkat ya. Yang saya agak terharu kemarin, kita memang nggak punya budget untuk personil, misalnya grup begitu ya. Tidak ada personil, paling kita cuma kasih bingkisan Natal berbentuk baju batik kemarin ya. Itu bingkisannya, tapi satu-satu kemarin maju untuk menyerahkan. Wah saya terhibur begitu ya. Kita nggak punya apa-apa, tapi ada yang maju begitu ya. Menyerahkan, itu tradisi yang bagus nanti ya. Kalau saya nanti nyanyi harus begitu ya. Ya, ada baju saya, dua kantongnya di rumah. Ya, awas nanti kalau saya menyanyi pun tidak terisi ya. Saya ingat kemarin siapa yang naik antar ya. Nanti saya harus nyanyi. Saya mau usahakan solo di sini, walaupun saya tidak bisa nyanyi, ya kan? Terus ada juga kemarin yang tergerak untuk memberikan dananya. Yang saya tahu dananya itu sebenarnya untuk yang lain, tapi karena melihat begitu luar biasa pelayanan mereka, lalu kemudian menyampaikan sumbangannya kepada teman-teman kita, pada Manik dan kawan-kawan. Itu menurut saya cara Tuhan bekerja luar biasa. Karena itu terus melayani dengan sungguh-sungguh. Oh ya, hampir saya lupa MC ya. Memang kita MC luar biasa, terima kasih ya. Dan secara keseluruhan walaupun tidak ada acara yang sempurna ya, tetapi secara keseluruhan berjalan dengan baik ya. Saya tidak makan malam kemarin. Pas mau makan malam, tidak. Karena apa? Mau badero. Saya kalau makan badero saya tidak tahan. Makanya kemarin bisa beberapa putar itu karena saya tidak makan, ya kan?
Pulang rumah baru saya gosok. Pulang rumah kemarin ada makanan di bawah baru saya makan. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Mari kita terus bergandengan tangan dan menjadi hamba dalam pelayanan. Ya, kenapa saya menguraikan ini? Karena kalau tidak pakai jiwa hamba sulit. Kalau tidak pakai jiwa pelayanan sulit untuk kita melakukan apapun. Karena kalau tidak pakai jiwa hamba dan jiwa pelayanan, mudah sekali kita menghakimi. Mudah sekali kita kemudian menyalahkan orang lain. Mudah sekali kemudian orang Pak Pendeta Damanik bilang muka mengkeruti ya, mengkuru kalau orang kita di sana bilang. Mudah sekali. Tapi kalau jiwanya, dasarnya itu pelayanan, apapun yang terjadi kita akan saling mengisi, saling menopang dan kemudian memperbaiki apa yang ada. Jadi teman-teman sekalian, mari terus kita bergandengan tangan untuk melanjutkan tugas dan pelayanan kita. Ingatlah, kita ada di Jakarta, waktu pengurapan para majelis di bulan Maret yang lalu, Ketua Umum mengatakan ini adalah jemaat yang punya nilai lebih. Walaupun besar majelis gereja di daerah-daerah sana, tetap di daerah kita adalah majelis jemaat atau gereja atau jemaat yang ada di ibu kota. Oleh karena itu kita harus terus memperbaiki diri, harus melakukan yang terbaik supaya kita bisa memberikan contoh walaupun kita jemaat yang masih baru. Jadi mari kita mewujudkan itu, mari kita terus bergandengan tangan ya untuk melaksanakan. Saya punya harapan-harapan, pendeta-pendeta di daftar saya itu ada 40 lebih. Ya, 40 lebih begitu ya, belum lagi kalau masukin Ibu Heti ya, karena Ibu Heti ini juga pelayan sebenarnya. Dia punya jiwa pelayan, nanti kita kerjasama ya Bu Heti ya, untuk pengembangan pelayanan-pelayanan berikutnya. Nah, kalau masuk lagi Ibu Heti dan kemarin Ibu Nova, itu sudah mungkin sampai 45, bahkan ya yang lain-lain saya lihat kalau umpamanya saya daftar juga bisa sampai 50. Maksud saya begini, tidak usah kita berpikir tentang dia dari gereja mana, Pantai Kosta, GBI, bukan. Kalau saya tidak mau mempersoalkan, saya cuma ingin mengajak upaya kita satu. Karena kalau kita tidak bersatu, nggak ada peristiwa, nggak ada perubahan. Hanya kalau kita bersatu, maka akan ada perkembangan yang dimulai dengan perubahan. Tetapi perubahan itu selalu akan terjadi kalau kita mau saling ngajak, mau berjumpa, mau bertemu. Tapi kalau udah ada sekat, kita GKST, mereka Pantai Kosta, sudah, kita tidak akan pernah maju, saudara. Mari kita pakai jiwa hamba seperti Yohanes. Saya kalau merenungkan Yohanes itu luar biasa. Dia itu punya prinsip hamba yang menarik untuk kita renungkan. Seperti Paulus, seperti juga yang lain-lain. Kekhususan dari Yohanes adalah dia dipersiapkan, dijadikan utusan, pendahulu yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 40 ayat 3 yang tadi dikutip dalam Markus 1 ayatnya yang pertama dan seterusnya, maka akan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Itu nubuatan pada zaman lampau dan terrealisasi pada zaman Yesus, terutama sebelum Yesus datang, Yohanes melaksanakan tugas misi itu dan dia menjalankan itu hanya sebagai utusan. Dia tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Saya senang sekali mendengar beberapa pendeta mengatakan Yohanes itu sebenarnya tokoh besar. Disejajarkan dengan Elia, dengan nabi-nabi yang lain. Tapi dia mengatakan, aku tidak sama dengan mereka. Sebab banyak orang mengatakan, oh dia Elia, oh dia sama dengan nabi-nabi besar yang lain. Dia bilang tidak, aku hanya utusan. Akan datang orang yang lebih dari aku untuk membungkuk, melepaskan tali kasutnya saja aku tidak layak. Orang kalau membungkuk membuka tali kasut, itu sudah tanda bahwa orang ini hamba, benar-benar hamba. Ya, rendah sekali pekerjaannya, begitu ya. Rendah sekali pekerjaannya. Hanya orang baku sayang yang mau pegang kaki orang lain. Ya kan? Hanya orang yang cinta dengan pasangannya yang akan rela, misalnya istri saya ya, mah lepas nih kaos tali sepatuku itu ya. Ya kan? Tapi tidak mungkin saya lakukan itu di depan orang ya. Paling-paling di rumah mah lepas, tapi sambil saya bawa barang. Ya kan?
Kalau tidak bawa barang terus saya suruh begitu, berhenti katanya ya. Enak aja lu mau suruh saya. Tapi kalau orang saling cinta, saling sayang, pasti dia mau tunduk. Derajat orang yang melakukan itu rendah dalam konteks yang umum ya. Tapi kalau dalam hubungan cinta itu sesuatu yang sangat indah sebenarnya untuk dilakukan. Ketika Yohanes menjadi utusan, dia benar-benar merasa tidak layak untuk menduduki ataupun melakukan posisi yang rendah serendah-rendahnya. Membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Untuk menunjukkan yang datang itu luar biasa. Dan dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan di situ. Ya, nah cuma satu sedikit tanda kurangnya, yaitu ketika dia ragu akan Tuhan Yesus pada waktu dia di penjara. Kenapa dia di penjara? Sebab dia menegur istri Herodes. Ya, bahkan Herodes sendiri dia tegur karena Herodes mengambil saudaranya sendiri untuk menjadi istrinya. Dan karena itu dia ditahan, lalu lama di penjara, dia harapkan bahwa Yesus akan melakukan sebuah tindakan. Tetapi tidak kunjung datang, karena itu dia mengutus utusannya. Ada yang datang besuk dia, coba kamu pergi tanya sama Tuhan Yesus. Benarkah dia itu yang dulu saya sampaikan? Akan datang seorang yang lebih daripada aku, membungkuk untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Maka utusan yang tadi datang besuk itu pergi tanya. Guru, Yohanes tanya, benarkah engkau itu yang dia sampaikan dulu sebagai orang yang akan datang, juru selamat dunia? Maka Yesus memberitahukan begini, katakanlah kepada dia, apa yang kamu lihat? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati bangkit. Itulah tandanya. Maka lalu kemudian mereka menyampaikan, dan saya yakin walaupun tidak diceritakan, Yohanes percaya. Itulah sebabnya dia tabah sampai mati. Bagaimana matinya Yohanes? Kepalanya dipenggal. Yaitu ketika istri Herodes melaksanakan pesta, lalu inginkan seorang penari, maka anak dari istrinya ini, istri yang dia bawa, anak yang dia bawa, lalu kemudian dia bawa ke hadapan raja dan para tamu, menari dengan indahnya luar biasa. Begitu indahnya dia menari, lalu kemudian Herodes bertanya begini, apa yang kamu minta akan kupenuhi sekarang ini. Maka ibunya berbisik begini kepada anaknya itu, nah bilang sama bapak sambungmu itu, engkau menginginkan kepala Yohanes. Maka anak itu mengatakan kepada Raja Herodes bapak sambungnya, Baginda, aku menginginkan kepala Yohanes. Karena Raja Herodes sudah menyampaikan itu di muka para tamu, dia tidak bisa mengelak. Akhirnya dia suruh pengawalnya pergi ke penjara, memenggal kepala Yohanes dan membawanya dalam nampan. Yohanes setia sampai akhir. Dia tidak mengeluh karena dia yakin dia sudah melaksanakan pekerjaannya. Saudara-saudara, tema hari ini adalah luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yang pertama saya mau katakan, jalan Tuhan itu sudah lurus. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya siratul mustaqim, jalan yang lurus. Dan Yesus itu adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus itu. Karenanya bukan kalau dikatakan oleh Yohanes luruskan jalan Tuhan, maka kita yang berperan di situ untuk meluruskan jalan Tuhan. Pengertian awalnya begini, jalan Tuhan itu selalu lurus, saudara-saudara. Jalan Tuhan itu benar-benar merupakan jalan yang benar, merupakan jalan yang baik. Dan karena itu orang yang melalui jalan itu akan mengalami ketentraman, kesejahteraan dan berkat. Mengapa kita dipanggil setiap hari Minggu melalui khotbah untuk kemudian mengikuti jalan Tuhan supaya kita diberkati? Ada amin ya? Supaya kita diberkati, dan saya selalu merasa setiap kali ibadah itu ada berkat Tuhan diberikan kepada kita. Yang menderita mengalami pertolongan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang bergumul mengalami kepastian, bahkan yang sedang bimbang dengan persoalan-persoalannya ditunjukkan jalan. Hanya kita diminta datang,
beribadah, melayani, dan melakukan tugas-tugasnya. Jalan Tuhan itu lurus, indah, mempesona, dan bahkan juga penuh dengan hal-hal yang baik. Ya, dan kalau saya menjelaskan, berkat Tuhan itu sebenarnya sudah ada di atas kepala kita. Berkat Tuhan itu sudah dicurahkan, sudah ada di atas kepala kita. Tinggal kita mau membuka hati atau diri kita. Setiap pelayanan ada berkat yang turun. Setiap langkah datang ke gereja ada berkat yang turun. Setiap kali kita seperti Pak Robert Ubrah melayani, atau organis, prokantor, ataupun majelis dan semua, ada berkat yang turun. Itu akan diberikan oleh Tuhan setiap kali kita membuka diri. Dan membuka diri di sini bukan cuma sekedar menyapa dan menyebut nama Tuhan, melainkan melakukan apa yang menjadi panggilan iman kita. Disitulah berkat-berkat Tuhan. Om Akinan itu punya pengalaman luar biasa kalau kita dengar cerita hidupnya. Dan bahkan yang lain-lain ya, kalau saya dengar cerita hidupnya ya. Untung nggak ada Agnes di sini ya, saya mau singgung lagi Agnes begitu ya. Luar biasa pengalaman Agnes. Saudara-saudara, berkat Tuhan, saya bilang sama Andre, kan saya banyak bicara dengan dia sampai ke gaji-gajinya. Andre maju terus. Ya, dia udah pindah di Jogja, Andre. Wah, kita kehilangan satu orang yang luar biasa dalam melayani ya. Jadi Andre selamat melayani ya di Jogja dimanapun berada. Saya pernah bilang terus Andre, kamu pasti Tuhan akan buat besar selama bekerja dengan baik dan melakukan tugas-tugas pelayanan kita. Jadi jalan Tuhan itu lurus. Nah, mengapa lalu kemudian Yohanes mengatakan luruskanlah jalan Tuhan? Yang dimaksud di sini adalah jalan itu tadinya lurus menjadi bengkok, kotor, penuh dengan debu, bahkan juga gundukan-gundukan karena kita, karena kelakuan-kelakuan kita. Dan itu dilihat oleh Yohanes pada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Dia teriak kepada mereka, luruskan jalan Tuhan. Supaya dia datang benar-benar memberikan berkat dalam kehidupan kita. Ternyata orang Farisi tetap mengeraskan hati. Gundukan-gundukan kesombongan rohani tidak mampu dia singkirkan. Oleh sebab itu, jalan Tuhan lalu kemudian diarahkan kepada orang-orang non-Yahudi, Yunani, Yerusalem, bahkan sampai di Eropa, dari Eropa sampai ke kita, sampai di Indonesia. Kita menjadi bagian orang yang ada di jalan Tuhan yang diberitakan oleh Yohanes. Ada amin. Mari perbaiki hidup. Kita memasuki bulan Natal, ada banyak hal yang harus kita koreksi. Berkat Tuhan sudah tersedia. Ya, berkat Tuhan sudah tersedia. Begitu melimpah bagi kita. Luruskan jalan Tuhan. Artinya kalau ada kita rasa sombong, singkirkan. Kalau ada suka membenci, membepongi, singkirkan. Kitalah yang mulai. Kitalah yang akan menemui, mencari, dan bahkan memperbaiki hubungan-hubungan, lalu kemudian mengoreksi hidup kita. Tidak ada orang yang akan memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita, gundukan-gundukan, kotoran-kotoran, dosa-dosa, selain kita sendiri yang memperbaikinya. Ampunilah kesalahan kami ya Bapa, karena kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka itu akan menjadi jalan yang akan membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Jalan Tuhan sudah lurus, menjadi bengkok, kotor, penuh dengan debu karena dosa-dosa kita. Itu yang mau kita singkirkan kembali. Tuhan, biarlah saya membersihkan lagi jalanmu. Ya, membersihkan jalanmu. Membersihkan jalan itu kalau ada pengantin dari depan, kita gelar karpet, lalu kemudian kalau ada debu-debu apa semua kita bersihkan. Supaya pengantin itu bisa masuk. Tuhan selalu siap hadir di hati kita. Ya, mari kita membuka diri. Dia akan mengubahkan hidup kita, mengubahkan segala-galanya. Sehingga Tuhan akan sungguh-sungguh membangun kehidupan kita dimanapun kita berada. Saya berjumpa beberapa waktu lalu dengan seorang bapak yang mengalami kesulitan. Entah kenapa dia mengalami kesulitan dalam banyak hal. Ya, saya tidak bisa memberikan advice yang lain, saya bilang. Selain kembali ke pelayanan. Selain untuk memperbaiki diri, untuk melayani. Saya cuma tanya, Pak, ibadah lancar? Hehehe. Pernah sering sih tapi banyak bolongnya. Itu Pak yang pertama diperbaiki. Pernah punya bagian pelayanan? Dulu pernah majelis. Lakukan dengan setia? Hehehe. Kadang-kadang bolong.
Jadi Bapak jangan tanya advis. Dua pertanyaan itu sudah cukup untuk direnungkan. Bagaimana kita mau menerima berkat Tuhan, tapi kita tidak meluruskan jalan. Kita tidak meluruskan yang bengkok-bengkok dalam diri kita, dalam hidup kita. Ibadah tidak lancar, pelayanan juga tidak ditekuni dengan baik. Ya susahlah untuk kemudian bertanya, di manakah Tuhan, bagaimana hidup saya nanti? Susah. Perbaiki hidup, mari kita meluruskan jalan Tuhan untuk mengalami bulan ini sebagai bulan Paskah di mana Tuhan hadir menemui kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Di liturgi jadwal Bapak-bapak, mari Bapak-bapak, ya. Kita bersepakat di sini untuk lagu apa saja. Mari Bapak-bapak. Sudah ada. Oke. Kita menyanyi lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Mari. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak atas pujiannya. Tuhan sajalah yang dimuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri.
Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk karunia Tuhan yang telah Engkau nyatakan dengan begitu indah dan nyatanya pada perayaan Natal GKST Gloria Jakarta kemarin. Semua umat-Mu, kami jemaat bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah Bapa, dan terutama kiranya semua itu menjadi berkat besar bagi gereja, bagi masyarakat, bagi kami dari mana-mana saja datang. Tuhan berkati kantor penghubung Pemda Sulawesi Tengah, juga anjungan Pemda Sulawesi Tengah Taman Mini Indonesia Indah. Berkati semua yang bekerja di sana, berkati Bu Yeni, Tuhan memberkati kehidupan dan seluruh staf yang ada. Kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah kami Bapa. Selalu ada kekuatan dan anugerah daripada Tuhan yang memungkinkan kami untuk mengalami ibadah-ibadah, bahkan juga penyembahan-penyembahan kepadamu. Kami berdoa, Tuhan berkati jemaat ini dan langkah-langkah ke depan dengan segala rencana-rencana pelayanannya. Kami berdoa bagi jemaat kami yang sakit, Bapak Gerlam Budi Ruagadi, anak laki Marbun di Hambalang, Saudara Jimmy Ento, Bapak Penatua Jemi Pasoa. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, Ibu Velma Pasoa Valenta, Bapak Rosarno Robert Bungkundapu, Saudara Willy Bow, Bapak Hans Tundawani, Ibu Erna Puumbatu, Bapak Martin Luther Tanamo, Bapak Iare Mosepe. Kiranya kekuatan daripada Tuhan menyertai semua saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan. Kami mendoakan orang-orang tua kami di lingkungan jemaat GKST Gloria Jakarta dan pospel-pospelnya. Kami mendoakan keluarga-keluarga, kami mendoakan Bapak Christian Gelamba bersama Lian Galamba yang besok subuh akan kembali ke Palu, seterusnya ke Poso. Tuhan memberkati semua orang-orang tua kami, memberkati keluarga-keluarga dalam segala kehidupannya. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran tanggal 28 November Stidi Kamboji, 29 November Bapak Ilon Rusubadam, 29 November Penatua Nofrida Wayuga, 1 Desember Devi Jenjengi, 2 Desember Ibu Arta Uliari Tonang, 3 Desember Evelyn Meranga. Bapa, biarlah anugerah, kekuatan dan kasih Tuhan melingkupi dan menyertai semua saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, kami mendoakan pelayanan-pelayanan kami ke depan. Kami mendoakan pelayanan sekolah minggu dalam rangka Natalnya di tanggal 11 Desember siang. Demikian juga perayaan Natal dan dirangkaikan dengan syukuran setelah pernikahan saudara Jenly dan istri yang akan dilaksanakan tanggal 11 jam 4 sore di BSD. Kami mendoakan Nata Longkea, kerukunan Longkea yang akan dilaksanakan tanggal 10 Desember di Parung. Kami mendoakan perayaan Natal Persekutuan Bapa dan Persekutuan Perempuan
yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember di Pamulang Komplek Reni Jaya. Kami mendoakan rencana dan kegiatan-kegiatan pelayanan yang lainnya tanggal 24 Desember dan 25 Desember, kemudian tanggal 31 Desember 2022 dan tanggal 1 Januari 2023. Biarlah Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapak. Tuhan menyertai seluruh pelayanan yang dilakukan setiap komisi non-kategorial maupun kategorial. Kami mendoakan panitia-panitia, baik panitia pembangunan, panitia klasis, bahkan juga panitia HRG, serta tim kerja studi banding. Kami berdoa Bapak untuk pelayanan-pelayanan di pospel-pospel kami. Tuhan memberkati pelayanan GKST secara keseluruhan. Tuhan memberkati majelis sinode, Tuhan memberkati seluruh pendeta, penginjil, penatua, diaken, dan pengurus-pengurus komisi yang ada. Kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati Bapak Pendeta Damanik dan Mesale Group yang akan kembali pada tanggal 5 malam. Tuhan, kami juga berdoa untuk Saudara Andre Tandapai yang mendapatkan tugas dan harus bekerja di Jogja. Kami mendoakan Tuhan lindungi Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih, berkati jemaat kami, berkati anak-anak kami, baik dalam pertumbuhan studi mereka Tuhan, studi di dalam negeri maupun di luar negeri. Engkau melindungi menyertai mereka dalam segalanya. Bapa, segala rencana kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhanlah yang menyertai kami untuk melaksanakan dan mewujudkannya. Bapa, tak lupa juga kami berdoa untuk tempat ini, Kapel Rumah Sakit PGI Cikini. Tuhan memberkati juga Yayasan Kesehatan Cikini. Bahkan Tuhan Engkau memberkati rencana pengembangan dan pembangunan Rumah Sakit Primaya PGI Cikini dengan segala upaya untuk menata dan melakukan pengembangan-pengembangan di bidang kesehatan. Bapa, berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari daerah sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan Engkau memberkati semuanya. Bapa, kami juga mendoakan Mas Anang dalam tugas. Dia kembali kemarin boleh bersama-sama dengan kami menunjang acara Natal. Engkau memberkati dia di mana saja dia berada dengan segala tugasnya sebagai abdi negara. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kehidupan kami hari ini dengan segala hal yang akan kami wujudkan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami, beri kami kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan kami. Kami membawa semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Berikanlah persembahan syukur-Mu kepada Tuhan. Ya, kami mau bersyukur kepadanya dengan puji-pujian, rebana dan tari-tarian, bahkan dengan seluruh hidup kami, sebab Dialah sumber hidup kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah
Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap bersertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Kami jemput jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan gereja-Mu. Amin. Jemaat duduk kembali. Shalom, mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 4 Desember 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Pinehas Jenjengi, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit, yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kebaktian minggu depan, Minggu 11 Desember 2022, pukul 10 WIB, pelayan firman Pendeta Yusuf Barus. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite atau live streaming melalui akun Facebook Group GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 28 November sampai dengan 4 Desember 2022. Ulang tahun kelahiran 28 November, Steady Kamboji, 29 November Bapak Ilon Rusubada, 1 Desember Ibu Devi Jenjengi, 2 Desember Ibu Sari Arta Uli Jenjengi Aritonang. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Ibadah Natal Persekutuan Anak. Ibadah Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Desember 2022 pukul 11.30. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi, guru pendamping Kakak Audrey. Ibadah Natal Persekutuan Doa Tangerang. Ibadah Natal Persekutuan Doa Tangerang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Desember 2022 pukul 16 WIB. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi, alamat Jalan Masjid Gang Pamona, nomor 11 Ciater BSD. Mohon kehadiran jemaat dalam ibadah Natal ini, Tuhan memberkati. Ibadah Natal Persekutuan Bapak dan Ibu
akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 17 Desember 2022 pukul 16 WIB. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Alamat Perumahan Permata Mansion Klaster Sapir, Blok SA2, nomor 16 Serua Bojongsari, Rumah Keluarga Pasoa Walenta. Mohon kehadiran jemaat dalam ibadah Natal ini, Tuhan memberkati. Warta pembangunan, warta panitia pengadaan sarana rumah ibadah Jemaat GKST Gloria, Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta keuangan jemaat GKST Gloria dapat dilihat di halaman terakhir warta Jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Atas semua persembahan jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan sumber segala kasih karunia melimpahkan berkat-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bila terdapat kesalahan penulisan angka atau jumlah, mohon menyampaikannya kepada bendahara jemaat. Himbauan demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, pergilah dan tunjukkanlah buah-buah pertobatanmu kemanapun engkau melangkah dan dimanapun engkau berada. Seperti pemazmur, baiklah kita juga berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pengharapan, Whispering Hope. Merdu seperti seorang malaikat, tegar seperti tumbuhan, nyanyi dalam kesukaran hingga pada yang kekal. Nanti gelap lalu, angin ribut pun teduh. Nantikanlah fajar pagi, bersinar dengan terangnya. Pengharapan, ku cinta suaramu, firman-Mu beri selamat padaku. So was the voice of angel, breathing lesson and heart. Of it and gentle persuasion, whispers His comforting word.
power is gone. Whispering home, oh how welcome thy voice, making my heart in this shallow rejoice. Whispering home, Whispering home, oh how welcome their voice, making my heart in this shallow rejoice. arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah siang hari ini. Pendeta dan Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan jemaat untuk bersalaman di depan.